Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan Selamat membahas pagi. cara membaca laporan keuangan hotel. Ini basic dasar dari once kamu nanti di hotel, kamu akan mendapatkan beberapa reporting. At least kamu ngerti cara membacanya gitu ya. Tidak harus mendalami secara firm karena memang kamu bukan background finance. Tapi at least once kamu nanti udah jadi HSOD, sudah menjadi GM, kamu harus bisa baca laporan keuangan ya. Oke, untuk mempercepat saya baca aja. Jadi dari eh, keseharian di hotel atau di restoran ataupun di industri, terutama di hospitality ya, biasanya kita ada laporan harian atau yang disebutnya daily reports ya, daily revenue report, daily flash cost report, pokoknya yang harian gitu ya. Salah satunya contohnya adalah daily sales atau daily revenue. Beberapa hotel menyebutnya daily sales, ada yang menyebutnya daily revenue ya. Sorry. Di dalam daily revenue ini yang akan dibahas adalah salah satunya tentang penjualan dari masing-masing outlet ya. Kalau kamu di F&B kan nanti ada restoran, misalnya dari coffee shop, dari specialty restoran, mungkin ada Chinese restoran, ada Italian restoran, dari banquet. Kalau dari rooms ada dari apa namanya, dari room revenue, ada room revenue dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh report waktu itu saya kerja di hotel di Bandung, Aston Bandung. Nah, biasanya kita akan mendapatkan report contoh yang pertama adalah tentang forecasting atau data statistik yang terjadi di hari kemarin ya. Misalnya sekarang tanggal 4 Januari, ini berarti yang kemarin ya, revenue kemarin tanggal 3 Januari. Ini jumlah kamarnya 160. Nah, pada hari kemarin itu ternyata yang arrival tamunya 21, yang check out 88, kamar yang terjual 39. Selisihnya adalah tamu yang stay through ya, yang stay terus gitu ya. Nah, sebagian ada yang check out, sebagian ada yang terus eh, stay. Nah, karena waktu itu di Aston Bandung itu konsepnya kondotel. Kondotel itu apartemen yang dirunning jadi hotel dan dimiliki oleh beberapa orang ya. Jadi masing-masing kamarnya itu dimiliki oleh beberapa owner. Misalnya kamar ada 100, bisa jadi ownernya 100 gitu ya. Nah, waktu owner itu stay di hotel, kita nggak tagih pembayaran, masuknya ke host use. Jadi host use itu adalah pemakaian kamar yang tidak ada revenue-nya. Misalnya GM juga stay kan sama setahun itu ya, tinggal di hotel, di kamar. Nah, kamarnya itu posisinya sebagai host use ya, bukan sebagai kamar yang terjual, bukan room sold ya, karena nggak ada revenue-nya. Nah, kebetulan karena Aston Bandung itu modelnya apartemen atau kondotel, jadi beberapa unit owner kondotelnya stay. Nah, waktu stay dia masuknya ke host use, bukan ke room sold ya. Nah, di sini contoh mungkin ini hotel baru buka, okupansinya rendah 24%. 24% okupansi dapatnya dari mana? Dapatnya adalah room sold 39 dibagi dengan room available 160. Maka okupansinya adalah 24%. Okupansi itu dikurangi dengan host use ya, dan komplimen. Ini kalau hotel yang beberapa hotel ada yang komplimen dimasukin sebagai okupansi, beberapa hotel ya, ada yang dikeluarin sebagai bukan sebagai okupansi gitu ya. Nah, yang selanjutnya untuk menghitung harga rata-rata kamar adalah jadi dari total kamar penjualan kamar, ini total penjualan kamarnya 22 juta. Dibagi dengan kamar yang terjual, kamar terjualnya 39. Berarti 22 juta dibagi 39, jadi harga rata-rata kamarnya 574.000. Nah, ini harga kamar ini di luar dari tag dan servis ya, ini hanya harga kamarnya. Jadi kalau ditambah tag, ditambah servis ya mungkin harga menjadi 700 something gitu ya. Jumlah kamarnya, jumlah tamu pada hari kemarin ada 100 orang.
Nah, data ini adalah data yang diperlukan oleh semua departemen, salah satunya departemen F&B, kitchen, dan sebagainya. Anak kitchen tahu gas in-house 100, kegunaannya buat apa, ada yang tahu nggak? Kalau kamu incas di kitchen atau kamu incas di F&B, data gas in-house ini buat kamu sebagai apa coba? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah training di hotel? Ada yang tahu? Data gas in-house ini buat apa? Ada yang tahu? Jadi gas in-house ini tuh untuk persiapan anak kitchen nanti besok prepare breakfast. Terus anak F&B service juga nyiapin meningnya, nyiapin peralatannya, equipmentnya, channelware, glassware. Jadi kalau tamunya 100 berarti sitting capacity-nya berarti 100. Berarti kita harus nyiapin mungkin satu karyawannya di breakfast time mungkin ada 2 orang misalnya atau 3 orang tergantung dari kemampuan masing-masing apa namanya staffnya atau associate-nya ya. Nah di situ ada informasi juga tamu yang walk-in. Jadi tamu walk-in itu tamu yang nggak pakai reservation tapi go show langsung datang ke hotel langsung booking. Itu namanya maksudnya ke walk-in ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Nah, lanjut. Nah, contoh laporan lainnya adalah kita membaca laporan dari kompetitornya hotel. Jadi hotel kita, waktu itu kan tadi hotelnya namanya Aston Braga, Aston Bandung ya. Kebetulan dulu Aston Bandung lokasinya itu di Braga, di Jalan Braga Bandung. Kompetitor terdekatnya adalah Jayakarta Hotel, ada Grand Aquila, Prihanger, Savo Helman, Novotel. Nah, waktu kita menentukan jumlah besaran hotel ini sebagai kompetitor kita, pertama kita lihat dari besaran hotelnya atau level hotelnya. Misalnya ini kan bintang 4, berarti kompetitornya sama bintang 4 semuanya gitu ya. Terus jumlah kamarnya ini kan tadi 160. Kalau bisa juga pembandingnya yang kamarnya more or less angkanya sama gitu. Ini kan kamar 160, rate-nya sekitar seginian gitu. Jadi ini kurang lebih ini yang kalau kita bandingkan dengan kompetitor itu tidak terlalu jauh gitu ya, hampir sama atau similar gitu ya. Pertama dari lokasi, jaraknya kurang lebih nggak jauh dari 10 kilometer dari masing-masing hotel ini. Terus level bintangnya hampir sama, sama-sama bintang 4 gitu ya. Nah, nanti ada juga yang indirect competitor atau secondary. Biasanya secondary itu level bintangnya bisa lebih kecil atau bisa lebih besar atau jaraknya lebih jauh gitu ya. Nah, kenapa kita bikin kompetitor ini kita pengen tahu posisi kita itu dari hari ke hari, dari sisi penjualan kita berbanding dengan kompetitor seperti apa posisinya gitu ya. Seperti ini penjualan hari kemarin kita cuma jual dapat 39 kamar. Hotel lain rata-rata ada yang berapa nih? 45 kamar, 48 kamar dan sebagainya. Nah, rata-rata city occupancy ternyata cuma 22%. Emang waktu itu di Bandung lagi sepi bulan Januari gitu ya. City occupancy 22%, kita saat itu closingnya di 24. Jadi kita masih bagus, masih di atas city occupancy. Cara bacanya gitu ya. Nanti kita bandingin juga dengan okupansi rata-rata dari seluruh hotel. Misal di Bandung, seluruh hotel di Bandung, okupansinya ternyata 24. Oh, kita inline, masih masih apa sih namanya, masih fit dengan kompetitif lah gitu, masih kompetitif lah. Kita nggak terlalu kamarnya nggak terlalu kosong, emang city okupansinya lagi sepi gitu ya. Oke, nanti kita perbandingkan juga harga jual kamar kita berbanding harga jual kompetitor gimana nih gitu kan. Harga jual kita 574. Rata-rata ternyata kompetitor jualannya di 546. Berarti kita masih di atas harga kompetitor ya. Berarti kita masih bagus nih dari sisi penjualan, dari harga jual. Kita bandingkan dengan seluruh hotel yang ada di Bandung bintang 4, ternyata harga jualnya pada saat itu hanya 461. Kita sedangkan kita di 574. Berarti posisi kita sudah lebih baik gitu ya. Nah, itu juga dengan room revenue dan RevPAR.
RevPAR itu adalah room revenue dibagi total available. Available-nya 160, room revenue 22 juta, maka RevPAR-nya adalah 139.000. Oke ya. Jadi data ini adalah data yang setiap hari kita baca. Jadi morning briefing itu akan dibacakan data ini. Kita lihat posisi kita sebagai hotel kita berbanding dengan pesaing-pesaing kita seperti apa. Apakah jauh lebih baik ataukah jauh lebih buruk. Kalau kita jauh lebih buruk, ya kita harus perbaiki gimana caranya. Misalnya, ternyata harga jual kita jauh lebih murah di antara kompetitor. Bisa jadi lokasi kita kurang bagus atau produk kita kurang bagus. Nah, maka kita sebagai hotel gimana caranya supaya produk kita bagus, servis kita bagus. Kalau lokasi kan nggak bisa dipindahin ya, udah as it is gitu ya. Tapi kalau produk, apa namanya, level of service itu kan bisa kita tingkatkan ya dengan training, dengan perbaikan dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? 3A. Ada yang mau nanya nggak? Halo, ini kelasnya ada nggak sih? Ada yang dengar nggak? Dengar, Pak. Oke, Dengar, Pak. oke, lanjut ya. Selain daily revenue report, kita juga adalah weekly-nya juga. Jadi ada harian, ada laporan mingguan. Nah, laporan harian dan mingguan itu digunakan untuk operation. Kamu anak F&B, kalau jadi chef nanti dapat juga report yang namanya daily flash food cost. FBM juga harus tahu cost-nya seperti apa, finance dan GM sebagainya ya. Jadi nanti ada revenue dari masing-masing outlet. Misalnya di coffee shop berapa revenue-nya, covernya berapa banyak, cover itu berapa banyak orang yang makan ya. Terus di banquet berapa weddingnya, berapa banyak tamunya dan sebagainya. Nah nanti reportnya seperti ini contohnya. Ini contoh restorannya. Kebetulan di restorannya di sana namanya berbau bahasa Sunda ya. Jadi ini namanya coffee shopnya namanya Tos Raos, lounge-nya namanya Carios, ada pool bar, ada bangket, ada room service. Nah dari sini kelihatan bahwa breakfast banyaknya 300 orang, jumlah revenue-nya segini. Jadi rata-rata breakfast itu revenue-nya sekitar 50.000 gitu ya. Terus lunch ada 15 orang, biasanya ini dari meeting ya. Dan dengan rata-rata harganya di 58.000. Nah, data ini adalah bagi F&B manager dan executive chef ini untuk menganalisa dan mereview dan mengkontrol dia gitu loh. Ternyata revenue saya masih di bawah budget. Revenue saya atau cost-nya nanti masih di atas budget, cost-nya ketinggian. Apa yang harus dilakukan kamu sebagai chef gitu kan. Kalau kamu jadi FB manager, wah ini covernya rata-rata penjualan per covernya kecil banget nih. Gimana cara meningkatkannya ya gitu ya sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, yang terpenting salah satu contohnya adalah daily flash food cost. Jadi setiap hari seperti di sesi sebelumnya saya sampaikan cara menghitung food cost ya dari standar recipe. Jadi bikin nasi goreng itu terdiri kan dari nasi beras gitu ya. Terus ada telur, ada ayamnya, dan bumbu-bumbu, ingredient apa namanya, seasoning dan sebagainya gitu ya. Nah, dari masing-masing itu dihitung. Berasnya misalnya 100 gram, rupiahnya berapa? Dalam rupiahnya misalnya 500 rupiah misal. Terus telurnya dua, satu telur harganya misalnya 2.000 kali 2, 4.000. Nah, total dari cost-nya untuk bikin nasi goreng misalnya 10.000. Terus kamu jual 50.000. Berarti food cost-nya 10.000 dibagi 50.000. Itu adalah cost-nya gitu ya. Itu salah satu contoh kalau kita menghitung yang namanya food cost. Beverage cost sama juga. Jadi kalau kamu mau bikin koktail, koktail itu ingredientnya apa aja gitu ya. Nah, ingredient itu dihitung. Likernya berapa jigger, berapa portionnya, terus simple sirupnya berapa, terus kalau ada garnishnya juga dihitung dan sebagainya. Ya. Nah, dari situ nanti food cost itu akan direview setiap hari sama chef. Misalnya food cost hari ini
bisa jadi tinggi karena mungkin di weekend nanti mau ada wedding. Jadi hari ini si chef udah belanja duluan untuk preparation karena weekend nanti ada wedding. Berarti food cost-nya pasti di sini hari ini akan tinggi karena belanjanya banyak, revenue-nya kan baru nanti weekend gitu kan. Nah, itulah satu contoh namanya daily flash food cost ya. Jadi reportnya seperti ini nih. Jadi sama ini, nah ini report harian. Jadi nanti report harian di sini akan kelihatan berapa sih food cost per hari ini. Food cost-nya 66%. Tapi sampai dengan dari tanggal 1 kemarin sampai per hari ini, misalnya hari ini tanggal 6 gitu ya, totalnya food cost-nya 28%. Biasanya misalnya food cost-nya budgetnya 30, berarti dia masih bisa kontrol di bawah budget gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari kita menghitung yang namanya flash food cost gitu ya. Begitu juga dengan beverage. Jadi setiap hari kita hitung eh, bahan-bahan minuman apa yang diambil orang bar dari store ke barnya gitu ya. Terus penjualannya per harinya berapa. Jadi total biaya untuk menjual minuman berapa dibagi dengan revenue itu adalah beverage cost-nya. Beverage cost sama food cost sama tiap hari dihitung. Nanti akhir bulan akan dicek dengan actualnya kira-kira jatuhnya berapa gitu ya. Nah, food cost itu biasanya rata-rata hotel tergantung kalau misalnya hotel dia punya banyak weddingnya, misalnya punya ballroom gitu ya, punya banyak weddingnya, satu bulan misalnya weddingnya bisa 20 wedding, food cost-nya bisa rendah, mungkin bisa 20, bisa 25 gitu ya. Tapi kalau hotel yang punya restorannya hanya coffee shop, revenue-nya hanya banyak di breakfast, meetingnya kecil gitu ya, biasanya food cost-nya rada tinggi ya, bisa 30, 35, dan sebagainya. Gitu ya. Sampai di sini ada yang menanya, kelas 3A ada banyak yang aktif ya, yang 3B saya lihat banyak aktif, banyak nanya. Oke, saya lanjut. Kalau nggak ada yang nanya. Jadi dari flash food cost yang harian, beverage food cost harian nanti ada weekly-nya, dari weekly jadi monthly gitu ya. Nah, ini biasanya food cost dan beverage cost standarnya ya. Kalau beverage cost umumnya secara umum, tapi nggak jadi patokan ya. Kalau memang hotelnya di kota, banyak foreigner-nya, banyak barnya laku, banyak liquor, wine, mungkin beverage cost-nya bisa rendah. Tapi kalau hotel-hotel mungkin yang jarang penjualan liquor dan wine-nya, mungkin kita nggak bisa jualnya, nggak bisa mahal-mahal, jadi beverage cost-nya tinggi. Tapi secara umum, patokannya seperti ini. Kita liquor cost-nya di 21%. Jadi kalau kamu cost-nya 21%, ya sellingnya tinggal kaliin aja 121. Itulah harga jualnya ya. Wine rata-rata cost-nya di 30, bir 37, dan sebagainya. Ini patokannya aja ya, tapi tergantung kembali ya dari kotanya, lokasi hotelnya, jenis tamunya. Kalau tamunya banyak foreigner, liquornya banyak terjual, wine-nya banyak terjual, ya kamu mungkin ini bisa lebih rendah gitu karena volumenya banyak gitu ya. Atau mungkin bartendernya juga sudah terampil sehingga jarang minuman yang tumpah atau hilang dan sebagainya gitu. Itu jadi sangat tergantung dari kondisi masing-masing hotel ya. Jadi tapi patokannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini penjualannya, kalau penjualan, kalau dalam hotel yang besar biasanya emang banyak likernya. Tapi kalau hotelnya, seperti saya sampaikan, mungkin hotelnya di kota kecil gitu ya, banyak kan malah jualan kan soft drink, teh, sama kopi doang gitu ya. Wine, champagne jarang keluar dalam setahun gitu. Nah, ini adalah berbagai jenis hotel, berbagai apa namanya perbedaannya tergantung dari masing-masing hotel ya. Ada hotel yang memang secara marketnya banyak foreigner, biasanya banyak orang asing, biasanya alkoholiknya banyak terjual. Tapi kalau lokal biasanya nggak terlalu banyak ya, banyaknya hanya soft drink, juices, dan tea, coffee ya. Nah, tadi dari revenue report, terus nanti ada weekly report juga sama untuk room. Nah, selanjutnya nanti kita
sebagai departemen head juga membaca. Jadi kan tamu yang datang ke hotel itu tidak selalu membayarnya cash ya. Ada tamu yang bayarnya kredit atau ditagihkan atau ngutang dulu lah istilahnya. Ada yang menggunakan kredit card. Kan? Kalau kredit card itu baru masuk ke rekening kitanya itu 3 hari ya. Jadi hari ini kita swipe gitu ya di edisi, sama mesin kan dikirim ke bank. Bank akan recap mungkin hari kedua atau hari ketiga paling lama dia baru transfer sejumlah transaksi yang terjadi di outlet gitu ya. Atau tamunya kayak yang sampaikan misalnya di Windem Palembang ada tamu dari Pertamina Palembang. Pertamina Palembang sudah ada kontrak dengan Windem bahwa setiap tamu yang datang akan ditagihkan ke perusahaannya, ke Pertamina. Jadi karyawan Pertamina waktu stay di Windem, waktu check out dia check out aja gitu kan. Nanti tinggal ditagih sama si accountingnya Windem ke Pertaminanya. Misalnya hari ini Pak Zulkifli karyawan Pertamina stay di Windem. Total consumption-nya kamar plus breakfast plus meeting dan sebagainya misalnya 10 juta. Nah, Pak Zulkifli waktu check out dia tinggal ngasihin kunci aja. Kecuali dia bayar yang biaya yang nggak ditanggung sama perusahaan. Misalnya perusahaan tidak menanggung laundry-nya, berarti dia harus bayar laundry sendiri. Tapi kalau biasa perusahaan udah menanggung semuanya, biasa termasuk breakfast, lunch, dinner, laundry, udah masuk misalnya satu paket. Jadi si Pak Zulkifli itu waktu check out tinggal check out aja gitu. Nanti pihak Windemnya akan menagih ke Pertaminanya. Nah, tagihan itu nanti umurnya ada yang 30 hari baru terbayar, ada yang 60 hari, ada yang paling lama 90 hari gitu ya. Nah, masing-masing perusahaan itu nanti ada performannya. Mungkin Pertamina pola pembayarannya 30 hari. Atau mungkin perusahaan lain ada yang cuma 2 minggu lebih cepat. Kalau government ada yang 60 hari bisa aja gitu terjadi ya. Nah, itu piutang-piutang itu nanti adalah harus ditagihkan oleh pihak accounting ke masing-masing perusahaan yang ada kontraknya gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang aja ada kontraknya saja yang bisa bayarnya kredit ya. Kalau kamu nggak ada kreditnya, nggak ada kontraknya, nggak bisa. Jadi harus ada kontrak dulu Pertamina dengan Windem atau misalnya Dinas Tenaga Kerja Palembang dengan Windem harus ada kontraknya dulu. Ada surat jaminan hutangnya dulu. Nggak bisa sembarangan tagihin aja gitu. Kalau nggak ada surat jaminannya kita nggak bisa nagih ya. Nah nanti tampilannya reportnya seperti ini nih. Ini contoh kalau ini adalah hutang kita ke supplier. Kalau tadi kan piutang kita ke perusahaan. Ini ceritanya kalau hotel kan beli ayam, beli sayuran, beli beras. Itu kan juga sama. Nggak bayarnya nggak cash tapi hutang. Hutangnya ada yang 3 bulan, ada yang sebulan, sorry. 1-30 hari kita bayarnya. Nah, kalau yang bagus itu sebelum 30 hari udah kita bayar ya. Kalau pembayarannya itu nyampe 30 di atas 60 hari itu berarti hotelnya ada masalah dengan cash flow-nya, duitnya nggak ada gitu. Jadi utangnya nggak kebayar-bayar. Nah, kamu lihatnya dari sini nih. Kalau lebih dari 30 hari berarti ada masalah dengan keuangan hotel tersebut. Nah, kalau kita lihat ini hutangnya Hotel Aston ini masih normal ya, masih di bawah 30 hari. Jumlahnya 99 juta. Jadi ini adalah tagihan-tagihan dari supplier ke hotel kita. Ya. Nah, kalau yang ini, mana tadi ya? Tadi ada edging. Oh, enggak ada. Oke. Jadi nanti setiap bulan bagian accounting juga akan bayar ini. Ini yang jatuh temponya 30 hari, tagihan dari masing-masing udah disiapin pembayarannya. Bisa melalui transfer atau bisa mengambil pakai cek atau giro gitu ya. Biasanya ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Lanjutnya di laporan keuangan biasanya itu ada neraca. Yang neraca itu adalah posisi asetnya perusahaan. Terdiri dari berapa sih di dalam hotel tersebut uang cashnya, berapa persediaan barangnya di gudang, berapa piutangnya tadi, piutangnya si siapa tadi Pertamina berapa, piutangnya misalnya di sana perusahaannya ada Telkomsel atau apa gitu ya.
Terus ini adalah aset yang dimiliki oleh hotel tersebut. Liability adalah hutang. Tadi hutang yang tadi itu, hutang ke supplier berapa, hutang pajak ke Dispenda berapa. Nah, posisi ini menunjukkan berapa sih asetnya kita antara jumlah aset dengan hutang itu seperti apa. Atau besaran utangnya enggak gitu. Kalau kebesaran utangnya nanti hotelnya biasanya repot. Pas operasional setiap bulan harus bayar utang terus gitu ya. Nanti buat pembangunan, perbaikan, untuk training, kalau itu nggak ada. Nah, hutang-hutang terdiri dari hutang ke hutang ke supplier, tadi hutang pajak, atau hutang lain-lain, misalnya hutang ke bank dan sebagainya ya. Oke. Nah, setiap bulan juga kita kan membayar gaji ya. Gaji terdiri dari gaji buat pegawai kontrak, pegawai permanen, buat daily worker, buat casual. Nah, jadi payroll itu nanti kita siapin akhir bulan, tanggal 25 misalnya gajian. Anak-anak udah nyiapin berapa sih biaya gaji Departemen Front Office, biaya gaji F&B, berapa jumlah liburan dan sebagainya gitu ya. Oke, di sini yang mau nanya nggak? Kelasnya nggak aktif ya. Oke, nah nanti ini adalah formula-formula yang harus kamu pelajarin. Kamu ingat aja ya bahwa setiap setiap formula di hotel itu persentasenya ada yang dibagi dengan rooms available atau ada yang dibagi dengan revenue. Nah, kalau okupansi cara ngitungnya adalah kamar yang terjual ya dibagi dengan total kamar yang tersedia. Misalnya kejualnya 30, kamarnya total ada 100, berarti 30% kan 30 bagi 100 gitu ya. Itu dari harian jadi month to date. Jadi ada daily occupancy, ada month to date occupancy. Nah, kalau double occupancy ini untuk ngitung nanti kayak kamu tadi yang saya sampaikan. Rata-rata di kamar itu isinya berapa orang. Itu buat kamu nyiapin breakfast buat anak kitchen. Kira-kira tamunya kamarnya keisi 30. Satu kamar keisi 2 orang. Berarti kamu breakfast prepare untuk 60 orang gitu ya. Nah, jadi data ini berguna untuk kita operation, bukan sembarang report nggak dibaca, makanya harus dibaca. Jadi anak kitchen malam-malam dia harus cek dulu berapa buat besok breakfast, dia harus prepare gitu kan. Oh, kamarnya 30, berarti orangnya ada 60. Berarti dia harus prepare 60 portion untuk breakfast gitu ya. Ini sama, ini rumus yang tadi yang sudah disampaikan. Ini kamu tinggal baca aja nanti ini ya. Ini ada formula-formula untuk menghitung kinerja dari hotel ya. Nah, ini kalau kamu jadi F&B, ini yang penting, turnover. Turnover itu akan menghitung berapa dalam satu kursi itu bisa diisi oleh berapa tamu gitu. Jadi semakin bagus itu seat per covernya semakin tinggi. Jadi artinya restoran kamu laku. Kayak ada satu restoran mungkin kamu lihat yang tamunya belum check out, belum selesai makan, tapi udah ngantri gitu ya. Nah itu artinya turnovernya tinggi itu. Nah kalau restoran ini bagus kalau seat turnovernya tinggi ya. Ini orang kamu anak F&B harus pelajarin ini ya. Jumlah cover itu tadi. Jadi kita jumlah cover kita mempengaruhi kita nanti mau prepare berapa sih buat bahan-bahan menu a la carte yang laku apa aja, jumlah tamunya berapa, itu analisa kamu jadi F&B manager, restoran manager nanti untuk bikin menunya apa aja yang laku, bahan-bahannya yang diorder apa aja segala macam ya. Nah ini contoh report juga yang setiap bulan ya akan diberikan oleh accounting. Ini ada contoh dari data gaji. Gajinya bulan Januari totalnya 300 juta, budgetnya 394. Berarti kamu masih below budget, masih di bawah budget, masih bisa dikontrol gitu ya. Ternyata karyawan kamu budgetnya 116, kamu baru karyawannya 110. Daily worker budgetnya 45, baru ada 12. Nah ini adalah satu contoh analisa kita. Kita berbandingnya dengan budget. Dari bulan per bulan kita compare ke budget.
Di bulan mana kita akan over budget, bulan mana kita bisa saving budget gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut. Oh, ini selesai. Ada pertanyaan di 3A? Pak, Kalau nggak ada, ya. untuk uang yang breakfast itu masuknya kemana, Pak? Uang breakfast gimana maksudnya? Kan kalau setiap pembayaran dari kamar itu kan ada bayaran sekalian breakfast. Nah, uang breakfast itu masuk di restoran atau di mana, Pak? Oh, gitu. Kan ada dua ya contohnya. Misalnya tamunya belinya room including breakfast gitu ya. Misalnya harga kamar 600.000 udah including breakfast. Secara prinsip breakfastnya sudah dibayar kan di depan gitu kan. Secara fisiknya sih uangnya nggak ada di restoran. Nanti waktu malam hari net audit itu akan nyeplit. Jadi 600.000 misalnya breakfastnya 100.000. Jadi nanti waktu di sistemnya akan tercatat room revenue-nya 500, breakfast-nya 100, totalnya 600 gitu ya. Kecuali yang kalau kamu room only jualnya. Misalnya dijual room only 500, berarti si tamunya nggak including breakfast kan. Terus tiba-tiba tamunya mau breakfast, tapi dia bayar. Bayar kita biasanya harganya lebih mahal ya. Kalau including breakfast, including kamar 100.000, tapi kalau misalnya go show, kamu walk-in, kita hargain buffetnya misalnya 150. Nah, berarti tadi yang tamunya room only, bayar lagi 150 waktu ke kasir F&B. Nah, itu bedanya gitu ya. Kalau udah include, dia nggak usah bayar lagi karena udah di-split dari FO-nya nanti. Tapi kalau dia room only, terus dia mau bayar lagi, mau ngambil breakfast, dia bayar lagi ya. Nanti bisa bayar cash di restoran atau bayar di front office, tergantung payment-nya ya. Ada lagi yang mau nanya? Thank you, Pak. Kalau nggak ada, ini jangan lupa ininya ya, apa namanya, ada kuisnya. Tolong dijawabnya pakai email aja ya, jangan ditulis tangan ya. Pakai Word atau pakai Excel, kalau hitungan pakai Excel. Kalau pertanyaan gini pakai Word, di emailnya ke sini ya. Jangan lupa nama kampusnya, Poltek Par Palembang, / kamu TAH 3A ya. Mata kuliahnya dasar akuntansi. Supaya nggak masuk ke kelas yang lain ya. Tolong ini buat nambah UTS kamu ya, karena kelas ini banyak breaknya kemarin ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ketua kelasnya siapa ya? Reza, Pak. Reza bisa difoto. Yang nggak hadir nanti di japri ke saya siapa ya Reza? Baik, Pak. Nanti videonya saya share. Udah fotonya aja. Udah aja. Bentar, Pak. Tapi ini nggak bisa full semuanya, Pak. Fotonya soalnya dari HP, Pak. Oh. Ya udah, nanti tolong yang nggak hadir di japri ke saya ya. Nanti Baik, Pak. rekamannya kan rekamannya kelihatan. Rekamannya saya share. Oke, see you next week ya.